Tapi saya secara pribadi, saya ingin menghaturkan apresiasi dan selamat untuk PDIP yang mulai berani bicara jujur. Itu untuk Mas Jarod, untuk juga Mas Guru Pereira ya Andreas itu teman saya dulu di Komisi 1. Udah, ini saatnya gas saja PDIP. Kapan lagi kalau tidak? Karena apa? Sebenarnya statement ini itu sudah ada setahun yang lalu. Ketika Ketua Umum PDIP ya Ibu Megawati waktu itu mengatakan kalau memang ada tunjukin aja gitu. Udah gitu. Dan itu benar banget. Artinya apa? Artinya di sini juga kelihatan waktu itu saya pun juga ada mereaksi wacana dari Bu Mega ini. Saya juga mengatakan ini mulai waras ini ya gitu. Mulai banyak orang yang kemudian berpikir apa. Dan kalau tadi dikatakan di kalimat pembuka tadi baik Mas Seno maupun Mas Faldo dan seluruh pemirsa, kalau saya udah yakin 99,9% bahwa yang namanya ijazah ini memang palsu. Sekali lagi, ijazahnya palsu. Bahkan tidak hanya ijazah, skripsinya juga palsu. Dan itu sudah ada bukunya loh, ilmiah. Buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Bonatua. 99,9% palsu. Skripsinya juga palsu. Roy Suryo tak main-main. Di tengah acara televisi, ia menyalakan petasan. Ijazah Jokowi, katanya, hanya akting. Bukan opini, tapi keyakinan ilmiah berdasarkan buku. Polisi janji P21, Januari hingga Juni, nihil. Bohong semua, sindir Roy. Lalu ia tertawa getir. Jokowi keliling Indonesia, katanya mau dekat rakyat. Tapi kalau ijazahnya asli, untuk apa sembunyi di balik drama pengadilan? Cukup tunjukkan saja. Tapi nggak akan pernah terjadi, tegas Roy. Karena memang tidak ada. Ada mana bisa, kalaupun itu ditunjukkan yang ada di Polda Metro katanya. Sampai sekarang boncos semua. Katanya mau ada P21 sampai dengan akhir bulan yang lalu. Itu bohong semua ya janjinya. Mau 2 bulan lalu, dalam waktu dekat. Nggak ada semua dalam waktu dekat. Ini sudah Juni, 1 Juni. Boncos semua. Janji P21 sampai sekarang belum lahir. Roy Suryo menohok aparat. Janji polisi soal penyelesaian kasus ijazah, katanya, cuma gertak sambal. Dari Januari ke Juni, tak ada kabar. Padahal deadline hukum sudah lewat. Lalu sindirannya mengerucut. Ini sudah 1 Juni, hari lahir Pancasila. Tapi P21-nya belum juga lahir. Satu kalimat yang merangkap 2 makna. Ironi hari kebangsaan yang sakral, sekaligus olok-olok pada proses hukum yang mandek. Roy seolah berteriak, negara ini pandai membuat simbol, tapi tak becus membuktikan kebenaran. Ya. Justru itu yang paling mengungkapkan situasi kita diskusi hari ini. Kenapa? Karena memang pada akhirnya Pak Roy klaim-klaim aja nih narasi orang lain padahal beda gitu loh. Gimana beda? Udah setahun ini ya. Udah setahun ini Pak Roy keliling-keliling. Kalau yakinnya 99%, kenapa 100% nggak terbukti di pengadilan? Udah jelas. Mana pengadilannya? Nggak ada. Keyakinan Pak Roy Panggilannya itu nggak mana? bisa Panggilan pengadilan dibuktikan mana? di lembaga manapun. Ya. Itu keyakinan berbasis bukti. Sekarang ngekuat Bu Mega pula. Mending Pak Roy hajar saya aja, jangan klaim-klaim Bu Mega gitu loh. Nggak usah perlu diajar. Saya sudah ngerti kok. Mending hajar saya, jangan klaim-klaim Bu Mega. Faldo Maldini membalikkan meja. Roy Suryo sombong, sebut ijazah palsu 99,9%. Faldo justru tertawa. Setahun keliling, naik turun studio, tapi nggak pernah menang di pengadilan. Sindirannya membidik 2 sasaran sekaligus. Pertama, Roy, kalau yakin 99%, kenapa nggak 100% terbukti di pengadilan? Kedua, ia memperingatkan soal meminjam otoritas Megawati. Bu Mega bilang tunjukkan saja, bukan bilang palsu. Jangan klaim sembarangan. Inti serangan Faldo, keyakinan tanpa bukti hukum hanyalah omong kosong berbalut drama. Seperti merasa dejavu lagi gitu ya, dengan strategi pen kiri belok kanan gitu loh. Kan dulu kita masih ingat Pak Jokowi itu, Pak Jokowi itu pernah bilang kalau setelah jadi presiden akan kembali ke Solo jadi warga biasa. Gitu, akan kembali sudah jadi masyarakat biasa gitu loh. Tiba-tiba hari ini mendengarkan aspirasi masyarakat lagi. Dulu bilang mau jadi warga biasa, kok sekarang sibuk turun lagi? Aryo Seno dari PDIP menyayat janji Jokowi dengan pisau sindiran. Ia mengulang kembali ucapan eks-presiden itu,
Setelah habis jabatan, saya kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Lalu membandingkannya dengan realita hari ini. Tiba-tiba mendengar aspirasi masyarakat lagi. Tiba-tiba berperan sebagai pejabat partai politik. Sarkasme Aryo runcing. Jokowi tak pernah konsisten. Skenarionya berubah-ubah. Hari ini bilang A, besok belok B. Ini seperti sen kiri tapi belok kanan. Masyarakat bingung, agendanya apa sebenarnya? Puncak ejekan. Warga biasa tak perlu menyerap aspirasi dan bekerja mati-matian untuk partai. Itu bahasa pejabat, bukan rakyat sipil. Itu tanggung jawab hukum saya kira. Jadi kalau PDIP nggak ngurus dan nggak tahu katanya, ya kenapa 5 kali loh nggak ada due diligence gitu loh. Justru ini lebih serius loh tuduhan yang diarahkan ke Pak Jokowi ini. Jadi pilih salah satu aja, apakah PDIP itu ceroboh saat mencalonkan atau PDIP tahu ijazahnya sah tapi pura-pura nggak tahu sekarang gitu loh. Dan KPU yang verifikasi, KPU yang lolos. Pilih salah satu, PDIP ceroboh atau PDIP pura-pura bodoh. Valdo Maldini tak hanya membela Jokowi, ia menghantam PDIP di pangkal tenggorokannya sendiri. Logikanya brutal dan sederhana. 5 kali PDIP mencalonkan Jokowi. 5 kali partai menandatangani formulir pencalonan yang menyatakan semua dokumen termasuk ijazah telah diverifikasi dan sah. Tapi kini PDIP tiba-tiba bingung dan ikut-ikutan menantang Jokowi menunjukkan ijazah. Valdo menyodok 2 pilihan mematikan. Apakah PDIP itu ceroboh saat mencalonkan? Atau PDIP tahu ijazahnya sah tapi sekarang pura-pura tidak tahu? Tak ada jalan tengah. Pilih pertama, PDIP mengaku lalai selama 5 kali pemilu. Pilih kedua, PDIP sedang bermain sandiwara politik. Either way, partai banteng itu keluar sebagai pecundang dalam hitungan detik. Ruang publik. Ya, Mas Reinhard, izin saya nutup malam ini dengan meluruskan 3 hal yang coba dibangun ya. Pertama, soal ijazah Pak Jokowi. Setahun narasi ini berjalan, nggak terbukti di satu pun lembaga resmi. KPU verifikasi 2 kali. Ini nggak baca. UGM konfirmasi, alumni, update deh. pengadilan, tolak gugatan, Valdo 1 Maldini buku ini dan buket. 1 keyakinan, 99% tidak Kurang bisa update. mengalahkan semua institusi itu. Kedua, Kedua, Pak Jokowi, ini repot. Mas Roy, tahan dulu. Ini mau closing Ya, kalau nggak baca repot. Silakan. Kedua, Baca dulu Mas Roy. Pak Jokowi ke Lampung dan ke NTT. PDIP sendiri yang bilang nggak takut. Pak Jarod bilang PDIP makin solid. Nah, justru yang ribut malam ini justru yang lebih panik dari partai yang daerahnya dikunjungi. Yang ketiga, soal warga biasa yang turun ke lapangan. Pak Jokowi nggak pakai APBN, nggak pakai bansos, nggak ada jabatan. Yang beliau bawa hanya kedekatan dengan masyarakat yang telah dibangun belasan tahun dan itu nggak bisa dirampas oleh narasi apapun. 5 kali PDIP mencalonkan Pak Jokowi, 5 kali mereka percaya. Yang berubah bukan ijazahnya, yang berubah hubungan politiknya. Dan itu Mas, nggak ada urusan sama ijazah. Tahan dulu Mas, ini mau closing. Meja diskusi berubah jadi arena adu mulut. Valdo Maldini sedang melancarkan serangan pamungkas. Tapi Roy Suryo tak memberi ruang. Ia memotong kasar di detik-detik akhir. Mas Valdo, tahan dulu. Ini mau closingnya. Kalau nggak baca repot. Sarkasme Roy menggigit. Ia seolah berkata, baca dulu data dan buku saya. Jangan asal komentar. Sementara Valdo berusaha terus berbicara. Suara bersahutan, host mulai kehilangan kendali. 2 narasumber saling klaim waktu, saling potong, saling bungkam. Adegan ini bukan debat lagi, ini kekacauan yang jujur. Formalitas studio runtuh meninggalkan satu kesan. Ketika fakta dan politik bertabrakan, yang tersisa hanyalah teriakan siapa paling keras. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.